Kita lanjutkan untuk estimasi akuntansi, ya, Atlas B210. Nah, kalau kita perhatikan, ini tentang estimasi akuntansi diatur dalam SA 540. Nah, estimasi yang digunakan dalam soal itu ada tiga hal, tentang penyisian kerugian penurunan nilai, imbalan pasca kerja, dan properti investasi. Ini bisa dilihat di soal kita tentang estimasi akuntansi. Ini ya, klien mengestimasi piutang tidak tertagih sebesar 1% dari total piutang usaha. Manajemen telah menugaskan ahli dalam menghitung imbalan pasca kerja dengan menugaskan kantor jasa aktuaria ABC dan menghitung nilai wajar properti investasi menggunakan jasa penilai publik. Oke. Nah, kemudian informasi tersebut kita masukkan ya. Nah, apakah menggunakan tenaga ahli untuk penyisian kerugian penurunan nilai piutang ini tidak digunakan, yang digunakan untuk imbalan pasca kerja dan properti investasi. Metodenya kalau kita perhatikan, metode apa yang digunakan, kita bisa melihat di soal ya. Di soal tentang ini bisa kita lihat untuk piutang itu di prod AJE ini ya. Oh, bukan ya. Sorry, aku signifikan ini menggunakan metode roll rate di sini ya. Ini menggunakan metode roll rate. Kemudian ini metode projected unit credit dan pendekatan income. Ini juga bisa dilihat pada soal kita. Pada soal ini metode projected dan ini pendekatan income. Ini ada semua di soal. Nah, kemudian dasar asumsinya juga bisa kita lihat dari situ ya. Dasar asumsi yang digunakan, pengendalian yang relevan, kebetulan ini tidak diatur, tidak ada. Nah, ini PSAK nomor 68 kalau tidak salah, level pengukuran ada level 1 kalau ada pasar aktif, level 2 kalau bisa diamati, level 3 kalau tidak bisa diamati. Ini nanti PSAK nomor 68 ya. Kemudian referensi untuk penilaian lebih lanjut B270. Nah, setelah selesai ini, maka Anda menyatakan ini penggunaan estimasi akuntansi telah memadai. Kemudian nanti ini diisi. Kemudian kita lihat next index. Kita masuk ke 270 dulu ya. 270 penggunaan pakar manajemen, karena 220 dan 270 di soal ini ya, 220 dengan 270. Ini maaf, 210 dengan 270 ini dikerjakan secara berbarengan. Nah, kita lihat ke 270 pakar manajemen. Nah, ini diisikan, ada dua pakar, kantor jasa aktuaria ABC, jasa penilai publik DF. Apakah menggunakan pakar manajemen? Ya, bidang keahliannya, imbalan kinerjanya, kemudian ini kertas kerjanya ya, penentuan kebutuhan pakar manajemen. Apa dasar kita menggunakan kantor jasa aktuaria dan jasa penilai publik? Misalnya tentang pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dimiliki auditor, ini jika relevan. Apakah terdapat peraturan atau standar yang mengatur pekerjaan pakar manajemen, apakah memang harus kita pakai gitu ya. Nanti diisi di sini. Bagaimana risiko salah saji material dan signifikansi dari hal yang dipertimbangkan untuk menggunakan keahlian pakar tersebut. Kemudian apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan? Saya kira dari informasi itu tidak menggunakan pakar akuntansi gitu ya, tidak. Nah, kemudian tentang faktor-faktornya ini ya, apakah pakar manajemen tersebut memiliki keanggotaan? Ya, ini ada di soal, dijawab. Apakah pakar manajemen memiliki jurnal atau buku yang diterbitkan? Ini tidak ada informasi. Ini bisa saja dijawab tidak, karena tidak ada informasi. Kemudian, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Bagaimana sifat ruang lingkup, bagaimana peran ini, kalau ada informasi itu diisi ya.
Apakah pekerjaan pakar manajer yang menggunakan sumber daya tertentu ini juga kalau perlu diisi. Kemudian kesimpulannya memadai. Nah, ini jangan lupa mengisi ini ya, karena ini berkaitan dengan jam kerja auditor. Kemudian kita masuk ke transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi. Prosedur untuk melaksanakan itu ya. Prosedur untuk melaksanakan itu ini di sini. Konfirmasi atau diskusi tentang sifat transaksi dengan pihak perantara. Nah, ini kalau dilaksanakan, ini dipilih dilaksanakan, tapi saya kira ini harus dilaksanakan, ya, dilaksanakan seluruhnya. Dan ini, kalau kita perhatikan soal dengan pihak berelasi, ini ya, Tuan Hanif pada akhir tahun 2018 berjanji akan memberikan hutang kepada perusahaan pada bulan Januari 2019 dan telah dituangkan dalam perjanjian pinjaman hutang tidak berbunga dengan jangka waktu 5 tahun sebesar 1 juta. Jadi pihak berelasinya adalah pemegang saham atau pemilik, ya, akan memberikan pinjaman. Jadi ini kita sampaikan di sini. Identifikasi pihak berelasi Tuan Hanif. Sifat hubungannya adalah pinjaman pemegang saham. Ini ya. Klien telah menerima 500 juta sebelum laporan keuangan auditor diterbitkan. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Ini ya. Bukti audit cukup dan tepat serta penilaian transaksi pihak berelasi telah memadai. Jangan lupa juga untuk mengisi ini ya. Jangan lupa untuk mengisi yang itu. Kemudian kita masuk ke peristiwa kemudian atau subsequent event. Peristiwa kemudian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sebelum laporan diterbitkan, tapi memiliki signifikansi dalam opini yang akan diberikan oleh auditor. Ya, ini peristiwa-peristiwa penilaian atas peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca atau bahasa Inggrisnya subsequent event. Ini penting ya. Nah, misalnya begini, apakah terdapat penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan? Ini terkait dengan kasus-kasus pengadilan. Ya, dia lagi bermasalah dengan pengadilan pajak. Makanya ini dijawab ya. Prasa pengungkapannya nanti bisa dirumuskan. Apakah terdapat informasi yang mengindikasikan adanya impairment atau nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset, misalnya kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan. Biasanya mengonfirmasi telah terjadi kerugian atas piutang usaha dan penjualan persediaan, itu contohnya. Ini ada ya, ada informasi tentang bangkrutnya debitur mereka. Ini juga sudah ada penyesuaiannya. Kemudian yang lain-lain, kalau tidak ada, tidak. Apakah terdapat penentuan setelah periode pelaporan? Jadi ini subsequent event setelah periode pelaporan sampai tanggal laporan keuangan diterbitkan. Ya. Karena itu merupakan tanggung jawab auditor. Apakah terdapat penentuan setelah periode pelaporan dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Nah, ini ada apakah terdapat pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Ini ada informasinya di sini ya. Subsequent event. Menghentikan operasi yang B ini ya. Tentang SKIMB. Jadi ditampilkan di sini juga tentang itu. Ya. Selebihnya bisa dijawab tidak. Nah, kesimpulannya apa? Ini juga kesimpulannya supaya komplit ya, harus dinyatakan apa kesimpulannya, yaitu bukti audit cukup dan tepat. Nah, setelah itu diisi, ini jangan lupa mengisi siapa yang bertanggung jawab mereview, tanggalnya, ya tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian kelangsungan usaha atau going concern, ini juga ada di SA bahwa auditor juga wajib menilai kelangsungan usaha SA 570. Nah, pertama isi dulu saldo laba tahun sebelumnya, modal pemegang saham, klik drop down-nya. Kemudian ini
dia menggunakan analisis Z-score sebagai prediksi kebangkrutan perusahaan, ya, Altman Z-score. Nah, kebetulan kemudian pilih dulu, ya, apakah perusahaan ini termasuk dalam emiten, manufaktur non emiten, non manufaktur, non emiten. Kebetulan kalau kita lihat, ya, kita lihat kembali ke awalnya, dia ini tidak ini, ya. Kita lihat waktu awal perusahaan ini, ya. Dia itu sektor usaha perdagangan dan jasa swasta non go public, berarti non emiten dan dia perdagangan dan jasa. Jadi dengan demikian mana tadi ini, ya, tentang going concern. Susah, oke. Non manufaktur, non emiten berdasarkan informasi awal itu, ya. Dengan demikian, kalau non manufaktur, non emiten berarti kita akan memasukkan ini Z-score-nya, ini non emiten, non manufaktur. Oke. Non emiten, manufaktur, perusahaan emiten. Jadi ini job scare-nya nggak teridentifikasi, kita pakai yang ini aja, ya. Oke. Nah, kalau ada bisa diinformasi. Kalau dimasukkan ini, ya, kita anggap misalnya dia manufaktur yang emiten, itu kita masukkan input itu 31,07 dan seterusnya, itu kita input manual di sini. Nah, kita peroleh informasi bahwa ini, ya, terindikasi dia pilot. Perusahaan itu akan going concern-nya pilot. Nah, prosedur auditnya ini dilaksanakan semua, dan ini pinjaman dan seterusnya ini diisi ada atau tidak ada. Begitu ada satu kita isi di sini prosedurnya bahwa itu ada, ya, teridentifikasi ada, maka dia sudah pasti akan meminta kita mengisi ini, ya. Apa rencana manajemen dan apa evaluasi auditor atas rencana manajemen tersebut. Nah, kemudian kita pilih ini apakah sudah memadai atau tidak. Ya, ini adalah analisis tentang going concern, kelangsungan usaha atau kesinambungan usaha perusahaan. Dia menggunakan Z-score, ya, Z-score atau Altman Z-score. Nah, karena kebetulan ini tidak ada, kita pakai aja yang ini, ya, perusahaan non emiten manufaktur. Dari mana dia dapat nomor ini? Ya, dari Altman, prediksi kebangkrutan perusahaan. Nah, kemudian tentang representasi manajemen. Ini adalah surat representasi manajemen, dan ini seharusnya sudah diminta oleh auditor. Apakah manajemen telah menyiapkan representasi tertulis bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk apabila relevan penyajian yang wajar seperti yang ditetapkan dalam ketentuan perikatan audit. Ini semua ketentuan representasi ini wajib, ya, wajib diperoleh oleh auditor, makanya ini harus dijawab, ya. Ada 8 poin ini yang harus ada dalam surat representasi manajemen, ya. Nah, sebenarnya lampirannya surat representasi itu harus dibikin di sini, ya. Kemudian setelah itu representasi manajemen memadai dipilih dan ini komplit. Ini jangan lupa diisi juga, ini disiapkan oleh, direview oleh, gitu, ya. Ini tentang representasi manajemen. Kemudian penggunaan pakar auditor. Kebetulan ini tidak menggunakan pakar auditor, ini di skip saja. Tentang komitmen dan kontingensi. Kalau kita perhatikan di soalnya komitmen dan kontingensi. Ini komitmen dan kontingensi. Pertama, komitmen dan kontingensi ini peristiwa bersyarat, ya, bersyarat. Komitmen ini komitmen yang diberikan oleh klien kepada pihak lain. Kontingensi peristiwa bersyarat, misalnya tentang sengketa-sengketa di pengadilan.
Dan berdasarkan konfirmasi auditor kepenasihat hukum sudah ada pernyataan begini, ya. Ini juga wajib diperoleh dan wajib diungkapkan, ya. Oke. Nah, kemudian nanti prosedurnya yang dilaksanakan auditor ini prosedur-prosedur terkait dengan komitmen dan kontingensi. Ada 9 prosedur yang wajib dilaksanakan, ya. Kemudian hasil ini tidak menyediakan kertas kerja, tapi kesimpulan kertas kerja itu bisa disajikan di sini. Termasuk ini ya, tentang konfirmasi tertulis dari pengacara, ya. Ini bisa dilampirkan, misalnya ini bisa dilampirkan yang membuktikan bahwa konfirmasi kepada pengacara itu sudah dilakukan, ya. Nah, nanti kesimpulannya agar komplit bahwa bukti audit cukup dan tepat serta penilaian, komitmen, dan kontingensi telah memadai. Ini jangan lupa diisi. Ini tentang komitmen dan kontingensi. Inilah penyelesaian untuk risk respon mulai dari B100 sampai B280. Terima kasih.